Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Narti, BP 1801051051 dari kelas 2 BTC. Hari ini akan menjawab 10 pertanyaan yang merupakan bahan jawaban dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Praktek Sistem Telekomunikasi dengan Bapak Firdaus Nursal sebagai dosen pada mata kuliah ini. Baiklah, langsung saja menjawab pertanyaan pertama, yang mana pertanyaannya adalah menjelaskan perbedaan antara sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital. Nah, perbedaan sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital ini terletak pada sinyal informasinya, yang mana pada proses pentransmisian sinyal analog, sinyal yang dikirimkan atau ditransmisikan berupa sinyal-sinyal analog, yang mana biasanya sifat dari sinyal ini adalah kontinu, berkelanjutan, atau tak terhingga. Biasanya sinyal informasi atau gelombang sinyal yang dihasilkan dari sinyal analog ini adalah berbentuk sinyal sinus. Sedangkan pada sistem telekomunikasi digital ini, sinyal informasi yang ditransmisikan berupa informasi digital biasanya dikirimkan dalam bentuk bit 1 dan bit 0. Nah, dalam bit 1 dan bit 0 inilah terkandungnya sinyal informasi. Biasanya sinyal yang dikirimkan itu berbentuk gelombang kotak, atau biasa kita kenal sebagai gelombang diskrit. Itulah perbedaan antara sistem telekomunikasi analog dan digital. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua, menjelaskan kenapa penerimaan sinyal digital lebih baik dibanding sistem telekomunikasi analog. Nah, digital lebih baik daripada analog. Hal ini diakibatkan yang mana pada saat pentransmisian sinyal analog itu sendiri, yang mana sinyal informasi mengalami pemudaran sehingga harus dikuatkan di dalam yang namanya amplifier analog. Nah, dalam proses penguatan inilah yang terjadi yang namanya pencampuran sinyal informasi dengan noise, yang mana sinyal informasi yang dikuatkan juga di sana ada noise yang juga dikuatkan, sehingga sinyal yang dihasilkan atau output yang dihasilkan adalah sinyal informasi yang tercampur dengan noise yang ikut juga dikuatkan. Sehingga sinyal informasi yang seharusnya akurat itu menjadi tidak akurat karena sudah tercampur dengan noise. Selanjutnya, pada sistem digital, sinyal informasi yang awalnya dalam proses pentransmisian mengalami pemudaran itu ditransmisikan dengan bit 1 dan bit 0, sehingga pada saat penguatan, dalam proses penguatan itu sangat mudah sekali membedakan sinyal informasi dengan noise, sehingga sinyal informasi dan noise tidak tercampur. Dengan inilah hasil dari output dari sinyal pentransmisian digital itu tersendiri lebih akurat dibanding sinyal informasi analog. Dan juga pada proses digital ini, pengiriman informasi yang secara berulang-ulang tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas sinyal informasinya itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu menjelaskan tahapan konversi dari analog ke digital. Tahapan konversi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pencuplikan atau sampling, yang mana sampling ini itu mengkonversikan sinyal analog amplitudo kontinu waktu diskrit. Selanjutnya yaitu yang namanya kuantisasi, yaitu konversi masing-masing amplitudo kontinu waktu diskrit dari sampel yang dikuantisasi. Disinilah mengalami yang namanya proses analog digital converter, yaitu di sinilah terjadinya namanya pembagian beberapa level-level nilai dengan pengelompokan nilai-nilai dengan batas yang telah ditentukan, atau adanya namanya pembagian beberapa segmen. Selanjutnya yaitu pengkodean. Dalam proses pengkodean ini, yang mana setiap sinyal amplitudo waktu diskrit tersebut dikirimkan atau dikonversikan ke dalam bilangan biner. Itulah 3 tahapan yang dilalui ketika mengalami yang namanya analog atau digital. Selanjutnya masuk ke pertanyaan keempat, yang mana pertanyaan keempat ini yaitu menjelaskan pengertian sampling, syarat frekuensi sampling, dan menjelaskan apa itu aliasing. Nah, pengertian sampling itu sendiri adalah mengkonversikan sinyal analog ke sinyal amplitudo kontinu waktu diskrit, yang mana sebelumnya sinyal yang dalam bentuk sinyal analog akan dikonversi ke dalam bentuk sinyal diskrit. Nah, dalam proses sampling ini ada yang namanya syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang namanya syarat frekuensi Nyquist, yang mana sinyal frekuensi sampling itu harus 2 kali lebih besar dibandingkan sinyal informasi, atau 2 besar sama Fi. Yang lebih idealnya adalah Fs besar 2 Fi. Itulah yang lebih idealnya untuk pentransmisiannya. Nah,
Kapan terjadinya aliasing? Aliasing ini terjadi apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga akan terjadinya penumpukan sinyal-sinyal yang diakibatkan ketidaksesuaian syarat yang tersebut. Maka ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terjadilah yang namanya aliasing, sehingga sinyal informasi mengalami yang namanya sinyal dasar mengalami sinyal dasar mengalami yang namanya sinyal dasar mengalami yang namanya proses aliasing tersebut. Lanjut ke pertanyaan kelima, menjelaskan pengertian kuantisasi dan kenapa perlu adanya kuantisasi. Kuantisasi itu adalah pemetaan atau pengelompokan nilai dengan level-level tertentu yang telah ada penentuannya ke nilai yang terdekat. Maksudnya di sini ialah nilai sampel yang awalnya sangat banyak itu dikelompokkan menjadi beberapa nilai dengan membagi segmen-segmennya. Nah, nilai ini telah ditentukan terlebih dahulu level-levelnya dalam pembagian segmen tersebut. Dan kenapa perlu adanya kuantisasi? Nah, dalam proses penyampaian itu terdapat ribuan bahkan jutaan sinyal informasi. Nah, perlu adanya yang namanya pengelompokan nilai agar informasi yang dikirim itu sesuai dengan yang diterima oleh si penerima. Itulah kenapa perlu adanya informasi agar sistem tidak mengalami yang namanya kerepotan dalam sistem pentransmisian sinyal tersebut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menjelaskan pengertian compounding dan kenapa perlu adanya compounding. Nah, pengertian compounding itu sendiri adalah proses meningkatkan amplitudo ketika bernilai lemah. Maksudnya di sini adalah ketika sinyal informasi tersebut mempunyai amplitudo yang lemah, maka akan dikuatkan dengan yang namanya compounding, sehingga mengurangi namanya efek tidak baik pada sinyal informasi tersebut. Kenapa perlu adanya compounding di sini? Itu tujuannya untuk memperluas sinyal informasi yang akan ditransmisikan tersebut, sehingga sinyal yang diterima tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Itulah kenapa perlunya ada yang namanya compounding. Lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu menjelaskan perbedaan penerimaan sinyal dengan compounding dan tidak compounding. Nah, perbedaan penerimaan sinyal dengan compounding dan tidak compounding, yaitu pada saat pengiriman sinyal dengan compounding, sinyal lemah akan dikuatkan, sehingga sinyal yang dikirimkan akan menjadi lebih baik kepada penerima. Sedangkan pada sinyal yang ditransmisikan tanpa compounding, sinyal yang awalnya lemah itu akan sampai kepada si penerima dalam kondisi yang tidak bagus, sehingga sinyal informasi yang seharusnya dikirimkan itu sampai dengan baik, tapi sampainya tidak baik ketika tidak adanya proses compounding. Sedangkan pada saat proses compounding, sinyal yang awalnya lemah lalu dikuatkan sehingga sinyal tersebut mengalami yang namanya proses yang baik ketika diterima oleh si penerima. Selanjutnya pertanyaan ke-8, yaitu menjelaskan perbedaan sistem modulasi ASK, FSK, dan PSK. Nah, perbedaan dari sistem modulasi ini terletak pada yang pertama itu ASK, amplitudo shift keying, yang mana ini pusat perhatiannya yaitu tertuju pada parameter amplitudonya. Sedangkan pada FSK yaitu frekuensi shift keying itu terletak pada pengiriman sinyal berdasarkan pelebaran dari frekuensinya tersebut atau pembesaran dari frekuensinya tersebut. Frekuensi merupakan parameter utama yang menjadi acuan dalam proses transmisi ini. Selanjutnya yaitu PSK, yaitu passive keying, yang mana pasa merupakan gelombang dimodulasi pada pergeseran yang menjadi titik yang menjadi acuan dalam proses pentransmisiannya, di mana pasa digunakan untuk biner bit 1 dan 0. Dalam proses pergeseran pasa terjadi apabila adanya pada rentang 0 sampai 180 derajat. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menjelaskan perbedaan modulasi BSK dan QPSK. Nah, perbedaan dari BPSK dan QPSK ini sendiri, yaitu yang mana pengertian BPSK itu sendiri yaitu binary passive keying, yang mana mengkonversikan sinyal digital bit 0 atau 1 menjadi sinyal kontinu dengan fasa yang berbeda.
Adanya perubahan fasa ini terjadi pada setiap bit informasi, dan adanya carrier dua kali lebih dari biner 0 dan 1.